Indonesia is the most beautiful land, the land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fitriana dengan nomor NPM 19010054. Di sini, saya akan menjawab 5 soal ujian tengah semester akhir dengan mata kuliah Al-Quran dan Al-Hadis serta pembelajarannya. Yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Nah, di sini saya akan menjawab. Jawabannya adalah konsep belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum. Nah, berbeda dengan kurikulum yang pernah ada. Mengapa? Karena pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Nah, fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Nah, yang kedua, yaitu survei karakter cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia berbeda-beda dan tidak memungkinkan dipaksa untuk menerapkan suatu sistem dengan indikator tetap. Nah, pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang kedua, peluasan penilaian hasil belajar, satu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Nah, yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3 juta. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Nah, pendidikan era revolusi industri 4.0 yaitu untuk menggambarkan berbagai cara mengintegritaskan teknologi cyber, baik secara fisik maupun non-fisik dalam pembelajaran. Pengajaran ini diharapkan mampu meramu pembelajaran dan mengekspor kompetensi ini kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduknya adalah angkatan kerja. Nah, kesiapan sumber daya manusia atau SDM Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0. Soal yang kedua yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Nah, jawaban saya, rancangan saya adalah perencanaan pembelajaran AHP yang ingin saya realisasikan adalah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah secara langsung dan efektif, aktif, bersinggungan dengan peserta didik. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mengajar dan menerapkan media yang tepat, efektif, dan efisien. Yang terpenting dalam kegiatan belajar mengajar adalah media pembelajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui media,
pembelajaran terjadinya proses interrelasasi dan pemikiran pengetahuan oleh murid hingga dapat menyerap dan memahami dengan baik dan maksimal apa yang telah disampaikan oleh guru. Keberhasilan dari proses pembelajaran sendiri tergantung dari media yang digunakan guru. Dengan demikian, saya memilih media yang sesuai dengan kondisi siswa yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, yang akan saya sampaikan di dalam kelas. Yang ketiga, soalnya yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan 4.0 di pendidikan. Nah, menurut saya, strategi pembelajaran di era 0.0, guru memberikan peranan sangat penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ada 3 hal yang penting harus dilakukan guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, membantu siswa dalam belajar. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Yang keempat, faham dan tahu tentang teknologi. Yang kelima, menjadi guru efektif. Nah, soal yang keempat, bagaimana mengembangkan media pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0, yaitu menurut saya, media audiovisual merupakan salah satu jenis media yang dapat digunakan untuk peserta didik setingkat sekolah dasar dengan materi yang memungkinkan untuk menggunakan media tersebut dalam mata pelajaran Al-Quran dan Al-Hadis di tingkat SD atau MI. Ini sangat efektif digunakan. Oleh karena itu, di dalam pelajaran yang pada akhirnya diharapkan dapat mempertinggi suatu mutu hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Maka, dengan penggunaan audiovisual sebagai alternatif media pembelajaran sangat efektif dalam proses belajar siswa dan dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Soal yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis dan pembelajarannya? Nah, menurut saya, evaluasi di era 4.0, guru fokus pada evaluasi daya serap dan perkembangan siswa, bukan pada menerangkan dan menjelaskan pelajaran di kelas. Jika selama ini guru sibuk menerangkan dan menjelaskan pelajaran di kelas, maka pada pembelajaran era industri ini, guru lebih fokus untuk evaluasi daya serap siswa dan perkembangan siswa baik sisi kemampuan religius dan sikap dan keterampilan. Nah, itu tadi jawaban dari kelima soal ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran dan Al-Hadis serta pembelajarannya yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi, MPDI. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.